Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li iqamatid dinil Islam, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, ulama, sahabat religi, kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berbahagia, yang disayang, dirahmati Allah. Apa kabar sore hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahman, melimpahkan kasih sayang yang tiada terbilang, nikmat iman, kesehatan, kesempatan umur panjang. Alhamdulillah, di sore hari ini kami bersama sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta bisa berjumpa kembali dalam kajian Ramadan melalui kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sahabat religi yang disayang, dirahmati Allah. Ada orang mengatakan bahwa beribadah itu tidak nyaman. Puasa apalagi itu merupakan sesuatu yang berat. Wong siang-siang dalam posisi makanan itu halal, kenapa dilarang untuk disantap? Padahal itu enak, dan seterusnya. Kalau kita renungkan, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, terkait dengan segala apapun yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita hambanya yang beriman, itu semuanya adalah dalam posisi mudah, dalam posisi gampang, bahkan nyaman serta menenteramkan. Maka dalam edisi kajian hari ini bersama Kementerian Agama Kota Jogja, Mustafid akan matur menyampaikan bahwa beragama Islam itu mudah, beragama Islam itu indah, menyenangkan, membahagiakan. Ingin bukti, sahabat religi Kemenak Kota Jogja? Ayo kita lihat bersama-sama. Tentu ketika menghadapi memasuki Ramadan, sahabat kan Kemenak Kota Jogja seneng apa bahagia? Belum tentu. Karena kadang-kadang ada orang yang ketika memasuki Ramadan lalu suker. Suker itu apa ya? Susah. Bahkan kadang-kadang kalimatnya protes. Eyalah, Ramadan meneh. Poso meneh. Taraweh meneh. Sehingga membayangkan hal-hal yang memberatkan. Iya, apakah sahabat religi Kemenak Jogja seperti itu? Tentu tidak. Mustafid yakin bahwa seluruh sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Jogja beserta orang-orang yang kita sayangi adalah orang yang ketika datangnya kewajiban, yang ketika datangnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyambutnya dengan hati gembira, hati lapang, ceria, dan bahagia. Ingin bukti? Ayo kita lihat. Bukankah sahabat religi kan Kemenak Kota Jogja bahkan sebelum datangnya Ramadan sudah menyambutnya dengan doa? Banyak lantunan doa yang diucapkan, termasuk biasanya kita mendengar, coba doanya seperti apa sejak bulan-bulan sebelumnya. Betul, ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Iya, hafal toh? Coba bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Luar biasa. Hafal toh? Alhamdulillah. Apa artinya? Iya, betul. Hamba Allah yang beriman
menyambut Ramadan, bahkan bukan hanya ketika Ramadan datang, tetapi jauh 1 bulan, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berbahagia dengan bersenandung, sudah berbahagia dengan doa yang diucapkan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, panjangkan umur hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan. Iya, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena pinta dan doa kita diijabah berjumpa dengan bulan yang penuh berkah. Lalu di awal tadi Mustafid matur, tema kajian kita hari ini adalah beragama Islam itu mudah, beragama Islam itu nyaman, menyenangkan. Kira-kira betul enggak? Betul apa betul? Iya, coba kita renungkan. Ada orang yang mengatakan ibadah berpuasa Ramadan yang 1 bulan itu berat, tidak mudah. Memang kalau kita renungkan sahabat religi kan Kemenak Kota Jogja, berpuasa itu memang ya bagaimana ya dikatakan berat ya memang berat sih. Karena biasanya di siang hari kita makan enak-enak, entah itu apa, lotek, sayur, pokoknya enak. Ternyata harus diatur sedemikian rupa, ditunda waktunya. Bukan berarti dilarang, tetapi ditunda waktunya. Meskipun begitu sebenarnya kalau kita renungkan, di dalam rangkaian ayat tentang berpuasa Allah tegaskan itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki dengan segala apapun rangkaian yang diperintahkan oleh Allah, Allah menghendaki kemudahan, Allah menghendaki kenyamanan, dan Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi kita hambanya yang beriman. Maka penegasan ini bahkan berlaku untuk seluruh aturan dalam hukum Islam, dalam beragama Islam. Ya coba kita renungkan sahabat religi kan Kemenak Kota Jogja. Kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah banyak anugerah keistimewaan dan luar biasa karunia Allah untuk kita. Sehingga segala aturan peribadahan termasuk juga aturan beragama Islam itu sudah dibuat sedemikian rupa pas. Bahkan sangat dibutuhkan oleh kebutuhan kita, bukan hanya jasmani tetapi ruhani kita orang beriman. Iya. Maka dalam konsep kaidah hukum Islam itu ada banyak, misalnya tadi di ayat tadi yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Lalu di kalimat yang lain yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dibuat sulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan beri ancaman, jangan beri sesuatu yang menakutkan. Karena beragama itu nyaman, beragama itu indah, beragama Islam itu menyenangkan. Nah, contohnya begini. Dalam urusan ketaatan menyembah hanya kepada Allah. Kita orang beriman diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah, sujud kepada Allah. Tetapi ada enggak orang yang kemudian ingkar untuk tidak taat, mentaati, mensyukuri dan kemudian sujud kepada Allah? Bahkan sampai hari ini ada orang yang belum terbuka hidayahnya, hatinya untuk sujud kepada Allah. Di zaman dulu ada. Iya, bila di zaman dulu ada orang yang tidak mau sujud kepada Allah, lalu mensekutukan Allah, berbuat kemusyrikan, bagaimana cara taubatnya? Iya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ketika menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat Tawwabur Rahim. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada umatnya, wahai umatku yang melampaui batas, wahai umatku yang mensekutukan Allah, yang berbuat kemusyrikan. Apa kemusyrikan yang diperbuat oleh sebagian umat Nabi Musa?
menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Patung anak sapi. Anak sapi ini berarti apa? Pedet. Nah, mereka membuat patung yang wujudnya anak sapi pedet itu lalu disembah. Dan ini perbuatan dosa besar, kategori kemusyrikan, perbuatan syirik. Lalu Nabi Musa mengajarkan bertaubatlah kepada Allah. Taubatnya dengan apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu sendiri. Jadi taubatnya orang zaman dulu itu dengan membunuh dirinya sendiri atau dibunuh. Itu taubatnya umat zaman dulu sebelum diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sahabat, saat ini di zaman modern ini ada ndak orang yang masih mensekutukan Allah? Dalam kategori ini berarti masih ada orang yang belum mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara taubatnya beliau? Terbuka pintu hidayah, 1001 cara Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang disayang untuk mendapatkan anugerahnya. Lalu bagaimana taubatnya? Cukup berikrar 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka taubatnya orang yang berbuat perbuatan syirik di zaman Kanjeng Nabi, dalam arti di dalam umatnya Nabi Muhammad, itu cukup dengan ikrar. Di dalam hati berikrar, lalu yakin tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka itu cukup menjadi taubatnya. Maka kadang mustafid ketika diutus untuk memandu orang yang bersyahadat, tentu kita yakinkan bahwa beragama itu adalah hak asasi. Bahwa memilih keyakinan itu kebebasan setiap umat manusia, bebas memilih apa yang menjadi pilihan hatinya. Tapi begitu kemudian sudah yakin, lalu kemudian kita memandu 2 kalimat syahadat atas kemauan sendiri. Meskipun jalurnya bermacam-macam. Dengan 1001 cara Allah memberikan hidayah, karena Allah pemiliknya, bukan kita manusia. Kadang-kadang ketika sudah ikrar 2 kalimat syahadat, maka kadang kita sampaikan bahwa saat ini panjenengan yang baru berikrar 2 kalimat syahadat boleh jadi lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada kami yang muslim sejak awal atau muslim sejak masa lalu. Karena boleh jadi kami ada banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Tetapi ketika panjenengan yang berikrar 2 kalimat syahadat, maka begitu berikrar segala salah, dosa, khilaf, apapun yang masa lalu pernah dilakukan. Entah itu perbuatan yang dalam arti perbuatan dosa besar, misalnya syirik, atau kemudian dosa-dosa yang lain, semuanya diampuni oleh Allah. Dibuka lembaran baru, putih bersih, seputih kertas yang baru dibuka. Apa maknanya saudaraku? Betapa beragama Islam sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi itu mudah, nyaman. Apa bukti yang lain? Kewajiban lain setelah bersyahadat itu salat 5 waktu. Iya, cukup 5 kali 5 waktu dalam sehari semalam, dan itu bagian tanda syukur kita kepada rahmatnya Allah. Karena begini sahabatku, kalau kita mau jujur, Tuhan memberikan nikmat kepada kita itu teramat sangat banyak sekali, bahkan kita tak mampu menghitungnya. Betul apa betul? Iya. Coba dari apa yang ada pada diri kita saja, kita tidak mampu loh menghitungnya. Yang mudah nih, yang nampak nih, kita diberi oleh Tuhan, oleh Allah, rambut kepala. Rambut kepala kita yang bapak-bapak ini, kalau 1 bulan tidak dipotong, terasa sudah nggak nyaman. Karena lalu panjang dan seterusnya. Kalau mustafid biasanya 1 bulan nggak potong itu pecine wis ora cukup. Itu rambut kepala. Tapi coba renungkan sahabat religi kan Kemenak Kota Jogja. Pernah tidak kita bandingkan sama-sama rambut antara rambut kepala. Kita diberi oleh Tuhan, oleh Allah rambut yang namanya alis. Coba sama-sama rambut loh. Bayangkan bila alis kita itu tumbuhnya sama dengan
tumbuhnya rambut kepala kira-kira bagaimana? Hayo. Alis kita panjang? Atau mungkin idep. Nah, ini kita diberi oleh Allah idep yang fungsinya banyak sekali untuk perlindungan mata dan seterusnya. Coba, dari dulu idep kita yo segini wae loh. Pernah enggak kita membayangkan itu sama-sama rambut? Kira-kira kalau idep kita lalu tumbuhnya semisal tumbuhnya rambut kepala. Jangan-jangan kita mau melihat harus rambut kita, idep kita harus dikepang gitu toh. Nah, atau di rebonding dan seterusnya. Masya Allah. Ini bukan kita yang mengatur, sahabat religi, kan Kemenak Kota Jogja. Ini karunia dari Allah yang luar biasa. Itu yang nampak. Baru-baru yang nampak. Atau misalnya ini, yang nampak dari tubuh kita. Ada yang namanya kuku. Kuku kita ini, kalau seminggu lebih, atau katakanlah lebih dari seminggu nggak dipotong, nggak nyaman. Bener nggak? Maka biasanya kita motong kuku itu biasanya Kamis sore atau kemudian Jumat pagi karena memuliakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Coba dengan bahan yang rodok-rodok mirip antara kuku dengan gigi. Terbayang enggak bila tumbuhnya gigi kita sama dengan tumbuhnya kuku tangan kita? Kira-kira piye jal? Pernah membayangkan? Gigi kita lalu kemudian bertumbuh semakin tinggi, semakin panjang, bahkan ora iso ngombe, nggak bisa makan, minum. Bukan kita yang mengatur, sahabat religi, tetapi Allah yang sayang kepada kita. Lalu mensyukurnya cukup dengan sholat, sujud, dan 5 waktu. Terbayang nggak bila seperti awalnya kewajiban sholat kita 50 waktu dalam sehari semalam? Berarti setengah jam sekali kita sholat. Nggak nyaman. Baru adzan, qomat, sholat, lalu beraktivitas sebentar, adzan meneh. 50 waktu. Tidak harus 50 waktu. Dan ternyata Allah hanya mewajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Semuanya dimudahkan. Urusan zakat hanya bagi yang mampu. Dan itu setelah ada keterangan nisabnya dan seterusnya. Setelah ada hitungan nisab. Tetapi kenapa kita belum punya tabungan sampai nisab minimal katakanlah 95 gram emas. Kalau kemudian satu emas 1 gramnya berapa? 2 jutaan, berarti bila kita punya tabungan 190 juta, lah ya kapan ya? Tapi kenapa meskipun kita tak begitu banyak punya tabungan, kita tetap berinfak, berbagi takjil, berbuka dan seterusnya, infak, sedekah, bahkan beramal jariah, karena kita kepengin seberapapun rizki yang Allah berikan kepada kita beriring berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun haji, kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Lalu bagaimana dengan puasa, sahabat religi? Sekali lagi, dengan puasa ini Allah menghendaki kemudahan, kenyamanan, bahkan secara bila tinjauannya urusan medis, urusan kesehatan, betapa teramat sangat banyak hikmah ketika kemudian kita berpuasa, kita mengistirahatkan lambung kita yang setiap waktu bekerja dan seterusnya, lalu kemudian diberi oleh Allah untuk kemudian beristirahat, diatur pola kerjanya dan seterusnya dengan ibadah puasa kita. Maka kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah maka Allah akan berikan kepada kita kesehatan. Oleh karena itu kepada sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, di majelis yang terbatas ini, Mustafid hanya ingin matur, seluruh aturan dalam Islam yang dibuat hakikatnya Allah sedang menyayangi kita untuk direngkuh hati-hati kita, kehidupan kita, pribadi kita, untuk menjadi hamba yang apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, bahwa kami mendengar, kami tahu, kami faham, kami taat. Dan ketaatan itu janjinya itu apa? Sebenarnya adalah untuk kebaikan kita, baik untuk urusan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani kita. Maka demikian yang dapat kami sampaikan.
bahwa segala hal aturan tentang Islam mengajak hamba Allah yang beriman untuk semakin dekat dengan Allah, dan berbalas kebaikan itu pula mendatangkan lapangnya hidup, keberkahan dalam kehidupan, kebahagiaan untuk hari ini, esok, lusa, dan yang akan datang. Dari kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, kita mendoakan semoga seluruh kita semua, seluruh sahabat religi beserta keluarga tercinta senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah karuniakan umur panjang, manfaat untuk beribadah, bahagia bersama orang-orang yang kita cinta di dunia dalam iman dan takwa, dan mudah-mudahan kelak di akhirat Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang sangat kita sayangi, ayah ibu kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, dalam keadaan sempurna dalam ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.